Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Dangau Inspirasi. Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD, narasumber tetap di YouTube kita di Dangau Inspirasi. Beliau adalah ahli pangan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Untuk sesi kali ini kita akan mencoba memperdalam lagi tentang makanan bergizi. Apalagi belakangan ini makanan bergizi merupakan prioritas utama dari program pemerintah. Oke Ibu, kira-kira apa yang membuat makanan bergizi ini penting untuk manusia atau untuk kita gitu kan? Kenapa makanan bergizi ini jadi sesuatu yang sepertinya harus gitu kan? Kalau dia diabaikan apa akibatnya? Kalau dia diperhatikan akan apa dampaknya? Oke Bu, boleh dijelaskan Bu tentang makanan bergizi ini apa? Oke, makanan bergizi itu adalah makanan yang mencukupi kebutuhan tubuh. Jadi intinya ketika kita makanan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, yang membuat tubuh kita menjadi sehat, tidak sakit-sakit, tetapi dalam proporsi yang sesuai gitu. Juga tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan pasti akan ada efek-efek negatifnya. Nah, jadi bergizi ini ya memenuhi semua kebutuhan tubuh kita. Nah, makanan bergizi itu kan terdiri dari karbohidrat terutama yang bisa dicernanya yaitu pati ya, pati-patian, gula dan karbohidrat lain yang bisa dicerna. Kemudian ada protein, ada lemak, ada vitamin dan ada mineral ya. Jadi itu adalah kebutuhan wajib yang membuat manusia itu menjadi sehat. Kalau gizinya tidak cukup, Ya. apa Jadi akibatnya? ketika terjadi gizi itu tidak cukup, tentu saja kesehatan manusia itu juga jadi terganggu gitu. Jadi makanya kenapa gizi yang 5 tadi itu harus terpenuhi oleh tubuh kita. Kalau tidak pasti akan ada gangguan gitu. Misalnya kekurangan protein akan begini, kekurangan karbohidrat begini. Jadi masing-masing komposisi zat gizi itu memiliki peranannya di dalam tubuh kita. Jadi otomatis kalau terjadi kekurangan baik secara kualitas dan kuantitas, pasti akan terjadi efek yang tidak baik untuk tubuh kita. Seperti misalnya contohnya saja misalnya kalau kekurangan vitamin misalnya akan terjadi imun tubuh berkurang, gampang sakit begitu. Itu contohnya saja. Tentu semuanya ke-5 gizi ini dia kompleks gitu ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, dalam memenuhi kebutuhan gizi ini kan sebuah keluarga atau suatu keluarga kan dalam memenuhi kebutuhan gizinya ada yang dia beli, ada yang dia sediakan sendiri. Nah, terus kalau uangnya cukup dia belilah gitu kan. Tapi yang dibeli pun gizinya kan belum tentu berkualitas. Ya. Terus kalau dia sediakan sendiri mungkin bisa berkualitas gitu. Nah, menurut Ibu apa kira-kira yang harus dilakukan oleh petani di desa sehingga dia bisa mencukupkan gizi untuk keluarganya termasuk anak-anaknya, sehingga gizi yang cukup juga membuat dia lebih sehat bagi anaknya gitu. Karena saya pernah dengar gizi yang cukup itu ada kaitannya juga dengan kecerdasan. Oke, Ibu silakan apa Bu? Ya, jadi apa yang harus dilakukan ya? Jadi misalnya sebuah rumah tangga, misalnya sebuah rumah tangga itu ketika kita mampu memenuhi, mensuplai kebutuhan gizi kita sendiri itu kan memang jauh lebih baik ya. Jadi mungkin uang yang ada itu tidak larinya keluar, tapi sudah terpenuhi oleh misalnya lingkungan di sekitar rumah ya. Jadi dalam skala kecil ya, jadi kita sebenarnya bisa memanfaatkan pekarangan rumah misalnya untuk pemenuhan zat gizi ini. Contohnya untuk sumber protein kita bisa memelihara ayam di sekitar rumah, atau ikan juga ya, ikan di kolam, kemudian dari
ayam juga ada telurnya dan segala macam, ternak-ternak ya seperti sapi, kambing, untuk pemenuhan vitamin dan mineral. Kita bisa menanam sayur-sayuran di pekarangan gitu. Jadi sangat mungkin sekali ya. Jadi dalam di satu rumah tangga itu dia memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap gitu untuk pemenuhan gizi rumah itu sendiri. Oke, berarti kalau petani di desa dia punya tanah, punya Lahan, pekarangan, punya lahan gitu kan. Artinya walaupun dia secara ekonomi tidak mampu, tapi menyediakan gizinya, Dia mampu ya. berarti makanan bergizi itu sebenarnya tidak mahal. Tidak mahal sebenarnya. Asal terpenuhi itu saja ya. Apa tadi Bu? Karbohidrat, Karbohidrat, Protein. lemak, vitamin dan mineral. Ya, jadi itu pemenuhannya. Tetapi tentu saja dalam mengkonsumsi zat gizi ini secara lebih beragam itu juga lebih baik. Oke. Ya, lebih beragam lebih baik. beragam ini maksudnya Bu? Beragam, jadi kan kita ada kebutuhan protein. Nah, protein itu akan ada protein nabati, ada protein Oke. hewani ya. Jadi pemenuhan kebutuhan itu dari sisi kualitasnya. Jadi kita Termasuk kalau dari vitamin mineral, misalnya kalau buah ya. ada sayur juga gitu, Iya, atau ada itu sayur ada buah juga. Iya, Gitu. kalau dapat itu kedua-duanya, karena di buah-buahan misalnya, katakanlah misalnya di jeruk itu lebih kaya ke vitamin C-nya. Nah, mungkin di sayur yang lain dia ke yang lain, misalnya ada karotenoid ya sebagai sumber vitamin A begitu, dan vitamin-vitamin lainnya. Jadi saling memenuhi dan saling melengkapi gitu. Oke Bu, kita cukupkan sesi ini walaupun singkat, tapi ini menggambarkan ke kita bahwa makanan bergizi itu penting dan tidak perlu mahal. Oke, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.